Shalom, selamat pagi sahabat geni yang terkasih di dalam Tuhan. Saya Aan Tantri dari Persekutuan Doa Santa Maria Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar. Renungan kita hari ini dengan tema Hati yang Diubahkan. Dan bacaan kita ambil dari Injil Lukas. Mari kita sama-sama membaca Injil Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sedang berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apabila kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua, demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong pun itu hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula, dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat geni yang terkasih, dari bacaan ini Yesus mau tekankan bahwa aturan yang dibuat oleh ahli-ahli Taurat terlalu banyak, sampai mereka bingung, ini tidak boleh, itu tidak boleh, karena begitu banyak aturan yang dibuat oleh ahli-ahli Taurat. Dan apa yang terjadi? Akhirnya mereka tidak melihat diri mereka sendiri, tetapi yang dilihat adalah kesalahan orang lain. Yang Yesus mau dan tekankan di sini adalah apa? Yesus itu terus-menerus mengkritik para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bahwa hukum yang mereka buat, aturan yang mereka buat itu tidak semuanya mereka jalankan, tetapi mereka mewajibkan bahwa orang lain harus menjalankan itu. Nah, ketika Yesus mengetahui itu, Yesus sangat menentang akan hal itu. Nah, yang Yesus inginkan adalah apa? Kehidupan kita setelah kita mengikuti Yesus, kita harus berubah dan punya kasih yang lebih besar daripada setiap aturan yang diikuti. Kalau saya mau tekankan bahwa Yesus inginkan adalah apa? Hidup kita harus hidup dengan penuh kasih. Yesus adalah guru kita. Tidak mungkin kita mengakui Dia adalah Tuhan kita, sedangkan hati kita menjauh daripadanya. Sahabat geni yang terkasih di dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh menjadi murid Yesus pada saat ini. Kalau kita sudah menjadi murid Yesus, maka karakter kita harus diubahkan. Anggur harus masuk ke dalam kantong yang baru. Artinya apa? Kalau kita sudah mengikuti Yesus, kita harus punya pribadi-pribadi yang baru. Pribadi-pribadi yang betul-betul mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Semua karakter-karakter kita yang dahulu yang tidak baik, kita buang semuanya.
Dan buat saya itu tidak ada yang mustahil kalau kita mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan memimpin kita untuk mengenal lebih dalam akan Yesus Kristus dan mengubahkan hidup kita yang lama untuk menjadi yang baru. Biarlah kita diubahkan menjadi baru sehingga hidup kita ini sungguh-sungguh bisa berkenan di hadapan Bapa. Demikian sahabat geni yang terkasih, marilah pada saat ini kita mau datang, kita mau selalu hidup dituntun oleh Roh Kudus agar kita bisa hidup berbuah, agar setiap karakter-karakter kita itu bisa mendatangkan kebaikan bagi orang lain dan orang di sekitar kita. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua.